Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Abadi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Pertama, penentuan lokasi. Penentuan lokasi peta Kota Makassar. Pertama, tujuannya untuk menentukan lokasi yang sesuai dalam mewujudkan ketenangan dan kenyamanan yang berkualitas dalam kehidupan sosial di perkotaan. Dasar pertimbangan yaitu mempunyai aksesibilitas yang tinggi, lahan yang dekat dengan jalan raya, nilai orientasi, kenyamanan, lingkungan yang baik. Kota yang saya pilih itu adalah Kecamatan Rapocini, yaitu memiliki luas sekitar 0,36 km, terdiri dari 27 RT, 6 RW. Tercatat 10.250 jiwa yang terdiri atas 5.264 jiwa laki-laki dan 5.259 jiwa perempuan. Kemudian ada dua peta kelurahan, yaitu Kelurahan Menasaupa dan Kelurahan Karunrung. Dan yang saya pilih sini adalah Kelurahan Karunrung, yaitu memiliki luas lahan 1,52 km, terdiri dari 44 RT, 10 RW, mudah diakses oleh transportasi, sarana dan prasarana lingkungan yang kurang baik. Sarana dan prasarana yang kurang baik dan lokasi yang luas. Kelurahan kedua yaitu Menasaupa memiliki luas tanah 2,08 km, terdiri dari 62 RT, 17 RW. Tidak akses oleh transportasi tidak mudah, sarana dan prasarana yang tidak cukup baik. Selanjutnya, penentuan tapak. Tujuan untuk menentukan letak tapak yang baik untuk membangun asrama yang mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama. Dasar pertimbangan, aksesibilitas pencapaian ke dalam lokasi, lahan yang memadai, kondisi lingkungan tapak yang mendukung. Pada gambar ini saya memiliki dua alternatif, yaitu alternatif 1, lokasi cukup memadai, dekat dengan jalan raya, lokasi strategis dan tidak terlalu bising, jarak dari pusat perbelanjaan lumayan dekat. Alternatif 2, jarak dari sekolah dekat, jarak dari pusat perbelanjaan cukup jauh, dan lokasi sangat padat. Pada alternatif ini saya memilih alternatif 1. Kemudian selanjutnya, analisa tapak. Tujuannya menganalisis keadaan tapak untuk mendapatkan penataan tapak yang optimal dan baik sesuai dengan peraturan bangunan asrama, dengan cara mengoptimalkan potensi lingkungan yang dapat mendukung fungsi bangunan. Pertama, existing condition, klinik gigi, TK, IT, dan SD Al-Biruni. Topografi, yaitu kontur tanah pada tapak relatif datar. Noise atau kebisingan tinggi berasal dari jalan Jipan Raya. Orientasi matahari, angin laut berhembus pada siang hari, angin darat berhembus pada malam hari. Selanjutnya, analisa tapak.
yaitu pertama, penduduk atau mahasiswa memberikan kontribusi sebagai subjek pembangunan asrama. Selanjutnya, penambahan ketinggian tanah untuk mempermudah aliran air bangunan pada tapak. Selanjutnya, penambahan landscape sebagai filter terhadap radiasi matahari dan pengaruh angin ke bangunan. Selanjutnya, penataan vegetasi untuk meredam tingkat kebisingan. Selanjutnya, analisa tapak. Sirkulasi. Pertama, sirkulasi. Pencapaian ke tapak dapat dicapai dari dua jalan, yaitu Jalan Jepang Raya dan Jalan Talasalapang. Kedua, utilitas. Keadaan tapak didukung oleh ketersediaan jaringan utilitas. Ketiga, arah masuk dan keluar melalui Jalan Jepang Raya. Baik, selanjutnya analisa tapak. Adapun output, pembuatan pagar di sekeliling tapak sebagai perlindung. Arah keluar kendaraan melalui gerbang. Penanaman vegetasi sebagai portal visual dan sebagai prediksi kebisingan. Arah masuk ke dalam melalui gerbang utama. Selanjutnya, view luar tapak bagian utara. View luar tapak mengarah ke jalan. Bagian selatan, view di luar tapak mengarah ke lahan kosong. Bagian timur, view di luar tapak mengarah ke jalan utama. View bagian barat terhalang rumah warga. Selanjutnya, bagian utara menutupi pandangan yang mengarah ke jalan dengan bantuan vegetasi dan pagar. Bagian selatan menutupi pandangan yang mengarah ke lahan kosong dengan bantuan vegetasi dan pagar. Bagian timur menutupi pandangan yang mengarah ke jalan primer dengan bantuan vegetasi dan pagar yang tidak terlalu tinggi. Bagian barat menutup pandangan mengarah ke pemukiman dengan bantuan vegetasi dan pagar. Baik, selanjutnya konsep struktur. Tujuannya untuk menentukan sistem struktur dan material bangunan yang tepat untuk memikul beban yang bekerja pada tanah yang ada pada tapak. Dasar-dasar pertimbangan yaitu daya dukung tanah, struktur bangunan. Struktur bangunan ada 4, yaitu superstruktur, substruktur, struktur lantai, struktur atap, dan material tambahan. Pertama, daya dukung tanah. Tanah pada tapak ini cukup baik karena kondisinya yang baik dan datar, maka cocok untuk bangunan berlantai. Pertama, substruktur. Gambar pondasi batu kali, mudah dan ekonomis dalam pelaksanaan konstruksi. Kedua, substruktur menggunakan beton bertulang karena memiliki kekuatan dan elastisitas yang tinggi. Ketiga, struktur lantai menggunakan plat lantai beton karena plat ini banyak digunakan pada bangunan bertingkat. 4, struktur atap menggunakan atap perisai karena cocok digunakan di Indonesia dan bagus untuk asrama. Selanjutnya, material tambahan. Dinding bata merah digunakan karena kuat dan tahan lama dan tahan terhadap cuaca di Indonesia. Baik, selanjutnya konsep aktivitas dan kebutuhan ruang. Kelompok kegiatan
yaitu hunian, penunjang, pengelola, pengguna, selanjutnya penghuni asrama. Aktivitas: tidur, mandi, buang air, salat. Kebutuhan ruang: kamar tidur, WC. Berkarakteristik privat. Selanjutnya 2, persiapan makan. 3, mencuci. 4, makan bersama. Kebutuhan ruang: dapur, laundry. Ruang makan yang bersifat semi privat. Selanjutnya penunjang. Penghuni, pemimpin, staf. Aktivitas: alat berjamaah, baca buku, menyimpan kendaraan. Kebutuhan ruang: musola, ruang baca, ruang parkir yang bersifat semi publik. Selanjutnya pengelola. Pengguna yaitu pemimpin, staf. Aktivitasnya yaitu mengelola listrik, administrasi, kunjungan tamu, bertemu relasi, makan, minum, buang air, simpan barang, menjaga keamanan, mengawasi kegiatan. Selanjutnya kebutuhan ruang yaitu panel listrik, lobi, ruang tamu, ruang pimpinan, pantry, WC umum, gudang, pos satpam, ruang staf yang bersifat semi publik. Tujuannya itu merumuskan kebutuhan ruang serta menganalisis kegiatan yang berlangsung untuk memperoleh ruang yang dibutuhkan. Selanjutnya kegiatan hunian. Kebutuhan ruang: 1, kamar tidur, perabotan yaitu tempat tidur, meja belajar, kursi. Kapasitas yaitu 2 orang per unit. Standar meter pangkat 2, standar meter persegi 6 kali 5 per meter persegi sama dengan 30 meter persegi. Luas 450 meter persegi. Sumber SKP. Kedua, WC atau kamar mandi. Perabotan yaitu 1 kloset duduk dan set shower. Kapasitas yaitu 2 orang per unit dan memiliki 15 unit. Standar 2 kali 1,5 meter persegi sama dengan 3 meter persegi. Luas yaitu 45 meter persegi. DA1. Sumber DA1. Kebutuhan ruang: ketiga, ruang makan. Perabotan yaitu 1 meja panjang 10 kursi. Kapasitas yaitu 15 orang per unit dan memiliki 2 unit. Standar 6 kali 5 meter persegi sama dengan 30 meter persegi. Luas yaitu 60 meter persegi. 4, dapur. Perabotannya yaitu 1 kitchen set dan 1 kulkas 2 pintu. Kapasitas 30% ruang makan. Standar 30 meter persegi kali 30%. Luasnya itu 18 meter persegi. Selanjutnya laundry. Perabotannya itu 5 mesin cuci dan 5 mesin setrika dan 5 meja setrika. Kapasitas yaitu 10 orang per unit, memiliki 1 unit. Standar 6 kali 5 meter persegi, luasnya 30 meter persegi asumsi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.